Sobat Gaptek Saham, selamat datang di Gaptek Profit Official YouTube Channel. Hari ini Kamis tanggal 23 Juni 2022, tiba waktunya saya, Ayu, untuk mereview beberapa emiten saham dan IHSG dengan menggunakan indikator saham lokal Gaptek. Bagi Anda yang belum join di free Telegram group kami, silakan join di link t.me/saham lokal GBP. Di grup Telegram, Anda boleh menanyakan emiten untuk dibahas. Tentunya akan kami bahas menggunakan indikator saham lokal Gaptek. Silakan follow juga IG kami di @gaptekprofit dan @gapteksaham dan dukung channel kami dengan cara like, subscribe, komen, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Pada video minggu lalu, ada yang request di kolom komentar untuk dibahas emiten Palem. Nah, bagaimana pergerakan emiten Palem hari ini? Tentunya nanti akan kita bahas. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Oke Bapak Ibu, tanpa menunggu lama-lama lagi, langsung saja kita bahas pergerakan emiten hari ini, dimulai dari IHSG. Di sini IHSG dengan nama Composite, pada grafik harian di akhir sesi 1, IHSG melemah 0,5% di level 6.947. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, dapat kita lihat bersama bahwa tanggal 22 Juni yang lalu, IHSG closing di bawah persen band kuning sebagai area support kuat, yang menandakan bahwa untuk IHSG hari ini sudah confirm downtrend. Nah, selama IHSG masih tetap bertahan di bawah area persen band kuning, di bawah harga 6.900, maka IHSG berpeluang untuk melanjutkan penurunan menuju ke support terdekat di 6.800. Namun, apabila IHSG mampu kembali menguat dan berhasil tembus di atas persen band kuning, di atas harga 7.100, maka IHSG akan kembali confirm naik. Demikianlah tren IHSG hari ini, IHSG downtrend. Next kita ke Palem. Untuk Palem atau Providen Agro Tbk, hari ini di akhir sesi 1, Palem melemah 4,3% di harga Rp675. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, dapat kita lihat bersama bahwa Palem sudah confirm downtrend sejak tanggal 13 Juni yang lalu, di mana di sini muncul panah turun Bapak Ibu dan candlenya sudah closing di bawah persen band kuning sebagai area support kuat. Setelah closing di bawah persen band kuning, nampak Palem terus melemah, bahkan sudah break support bawah di saat itu di bawah harga 770. Di mana apabila suatu emiten telah berhasil break support bawah, mayoritas akan melanjutkan penurunan. Dan kita lihat bersama-sama Bapak Ibu bahwa Palem setelah break support bawah, melanjutkan penurunan hingga saat ini. Nah, hari ini apabila Palem kembali melemah dan berhasil tembus support bawah di bawah harga 670, maka Palem berpeluang untuk melanjutkan penurunan kembali menuju ke harga 500 Bapak Ibu. Namun, apabila Palem masih mampu bertahan di atas area 670, maka Palem berpeluang untuk kembali naik menuju ke area resisten terdekat yaitu di 770. Bagi Bapak Ibu yang sudah entry pada Palem, apabila Palem di sesi kedua nanti melemah dan closing di bawah harga 670, maka kami sarankan untuk cut supaya kerugian tidak semakin dalam. Nah, demikianlah tren Palem hari ini. Palem sudah clear, Palem sudah downtrend. Next kita ke Akra. Untuk Akra atau AKR Corporindo Tbk, hari ini di akhir sesi 1, Akra nampak berada di area persimpangan persen band kuning atau di harga murah Bapak Ibu. Untuk trennya, Akra masih uptrend karena masih berada di atas persen band dan belum mampu tembus di bawah persen band kuning. Di akhir sesi 1, Akra ditutup di harga Rp1.065 dan bagi Anda yang mau entry pada Akra bisa melakukan pesan beli di harga murah di 1050 sampai dengan 1030. Apabila Akra closing di bawah persen band kuning,
sebagai area support kuat, maka AKRA downtrend dan bagi Anda yang sudah memiliki emiten AKRA, kami sarankan untuk cut sementara supaya kerugian tidak semakin dalam. Selama AKRA masih mampu bertahan di atas harga 1040, maka AKRA berpeluang naik menuju ke area resisten terdekat di 1120. Dan apabila area resisten 1 di 1120 berhasil ditembus oleh AKRA, maka AKRA berpeluang naik menuju ke resisten 2 yaitu di 1200. Tidak usah bingung untuk beli atau jual karena saat ini sudah ada tools atau GPS atau indikator yang membantu menunjukkan arah market. Sehingga kita sudah tahu market uptrend atau downtrend. Jika uptrend maka kita bisa entry dan kita juga tahu entry di harga murahnya di mana. Dan apabila marketnya downtrend kita bisa cut loss di atas. Demikianlah tren AKRA hari ini. AKRA masih uptrend, next kita ke CEPIN. Untuk CEPIN atau Charon Pokpan Indonesia Tbk, hari ini di akhir sesi 1, CEPIN menguat 2,3% di harga Rp5.575. Nah, berdasarkan indikator kami, dapat kita lihat bersama sebelumnya CEPIN trennya downtrend ya Bapak Ibu. Dan CEPIN sudah confirm uptrend sejak tanggal 21 Juni yang lalu. Nah, pada tanggal 20 Juni, kita lihat bersama di sini CEPIN berada di area persimpangan persen band kuning dan sudah muncul kode up sejak tanggal 14 Juni yang lalu. Nah, apabila Bapak Ibu mau curi start terlebih dahulu, bisa entry saat sudah muncul kode up meskipun masih di bawah persen band kuning sebagai area support kuat. Dan di area persen band kuning pun kita sudah boleh untuk open posisi karena berada di harga murah Bapak Ibu. Nah, kita lihat bersama, CEPIN sudah confirm uptrend ya sejak tanggal 21 Juni berdasarkan indikator. Dan hari ini tanggal 23 Juni, CEPIN terus naik sesuai dengan indikator saham lokal gaptek. Apabila hari ini CEPIN mampu bertahan di atas area resisten atau breakout resisten di atas harga 5.525, maka CEPIN besok berpeluang melanjutkan kenaikan sehingga Bapak Ibu yang mau numpang beli atau numpang naik bisa open posisi sebagian. Dengan target terdekat di 5.850. Namun apabila CEPIN melemah dan kemudian kembali tembus di bawah persen band kuning sebagai area support kuat di bawah harga 5.000, maka kami sarankan untuk cut sementara supaya kerugian tidak semakin dalam. Kita lihat pada bagian bawah Ateristo masih berwarna hijau sehingga memberikan sinyal yang cukup baik untuk CEPIN. Demikianlah tren CEPIN hari ini, CEPIN uptrend. Next kita ke JAPFA. JAPFA atau JAPFA Confit Indonesia Tbk, hari ini di akhir sesi 1, JAPFA menguat 2,1% di harga Rp1.490. Berdasarkan indikator kami, dapat kita lihat bersama bahwa JAPFA sudah muncul kode up mulai tanggal 21 Juni yang lalu. Di sini, JAPFA nampak bullish candlenya lalu muncul panah naik dan pada bagian bawah Ateristo juga sudah berubah menjadi hijau. Kemarin, JAPFA candlenya ditutup di antara area persen band kuning atau harga murah. Dan hari ini JAPFA kembali menguat dan sudah tembus di atas persen band kuning, bahkan sudah tembus area resisten terdekat, resisten 1 di atas harga 1480. Jika hari ini JAPFA berhasil closing dan tetap bertahan di atas harga 1480, maka JAPFA confirm uptrend dan bagi Bapak Ibu yang mau masuk pada JAPFA sudah diperbolehkan untuk entry posisi. Bisa melakukan pesan beli di harga yang lebih rendah di 1480 atau di 1460 dengan target terdekat kita di 1515. Apabila JAPFA besok menguat dan berhasil tembus di atas area resisten 2 atau breakout resisten di atas harga 1515, maka JAPFA berpeluang untuk naik dan meneruskan kenaikannya menuju ke harga 1700. Namun, apabila JAPFA kembali melemah dan closing di bawah persen band kuning sebagai area support kuat di bawah harga 1430, maka kami sarankan untuk cut sementara supaya kerugian tidak semakin dalam. Demikianlah tren JAPFA hari ini. JAPFA sudah clear, next kita ke MAIN.
Untuk main atau Malindo Feedmill Tbk hari ini di akhir sesi 1, main menguat 0,8% di harga Rp630. Berdasarkan indikator Gaptek, dapat kita lihat bersama bahwa main sudah muncul kode up sejak tanggal 30 Mei 2022 yang lalu. Dan main sempat naik lalu kembali turun namun belum mampu break support bawah. Hari ini main sudah tembus di atas persen band kuning di atas area 630. Apabila main tetap bertahan di atas area 630 dan closing di atas area 630, maka main besok confirm uptrend dan bagi Bapak Ibu yang mau entry bisa open posisi. Di sini enaknya jika kita memiliki indikator, maka kita sudah tahu arah market mau kemana. Pada bagian bawah, Ateristo juga sudah berubah menjadi hijau sehingga memberikan sinyal yang cukup baik untuk main. Apabila kedepannya main menguat dan berhasil break resisten di atas harga 650, maka Bapak Ibu yang mau numpang beli atau numpang naik sudah diperbolehkan untuk entry sebagian ya, karena mayoritas akan lanjut naik dengan target terdekat di 715. Akan tetapi, apabila main nanti kemudian melemah dan berhasil tembus di bawah area 615 sebagai area support kuat, maka main downtrend dan kami sarankan bagi Anda yang memiliki main untuk cut sementara supaya kerugian terukur. Demikianlah tren main hari ini, main sudah clear, next kita ke ITMG. Untuk ITMG atau Indo Tambang Raya Megah Tbk, untuk grafik harian, di akhir sesi 1, ITMG melemah 2,8% di harga Rp32.025. Bagi Bapak Ibu yang memiliki emiten ITMG, saat ini trennya masih naik, masih uptrend. Bagi Bapak Ibu yang mau entry pada ITMG, bisa entry di harga murah di Rp31.150. Namun, apabila ITMG melemah dan closing di bawah area 30.700, kami sarankan untuk cut sementara karena ITMG downtrend dan berpeluang untuk melanjutkan penurunan ke harga 29.500. Jika hari ini ITMG closing di bawah harga 32.400, maka ITMG berpeluang untuk melanjutkan penurunan menuju ke 31.200. Nah, di harga 31.150 Bapak Ibu boleh melakukan beli karena berada di harga murah dan bisa pasang target terdekat di 33.400. Demikianlah tren ITMG hari ini. ITMG masih uptrend. Next kita ke PTBA. Untuk PTBA atau Bukit Asam Tbk, hari ini di akhir sesi 1, PTBA melemah 1,5% di harga Rp4.060. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, PTBA trennya masih uptrend ya. Memang PTBA melemah namun masih belum mampu tembus di bawah area persen band kuning. Bagi Bapak Ibu yang mau entry pada PTBA, bisa melakukan pesan beli di harga yang murah, yaitu di Rp3.950 sampai dengan Rp3.850. Dengan target terdekat di Rp4.150. Namun, apabila PTBA di kemudian hari melemah dan closing di bawah persen band sebagai area support kuat di bawah harga Rp3.850, kami sarankan bisa cut sementara supaya kerugian tidak semakin dalam. Nah, apabila PTBA nanti semakin melemah dan break support bawah sebagai batas terakhir kita di bawah harga 3.600, maka PTBA berpeluang melanjutkan penurunan menuju ke harga 3.200. Sehingga kami sarankan untuk di-cut sementara supaya kerugian tidak semakin dalam. Oke, PTBA sudah clear, PTBA masih uptrend, next kita ke Harum. Untuk Harum atau Harum Energi Tbk, hari ini di akhir sesi 1, nampak bahwa Harum trennya masih downtrend ya Bapak Ibu. Harum ditutup di harga 1.655. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, Harum di grafik harian sudah confirm downtrend sejak tanggal 8 Juni yang lalu. Di sini muncul panah turun, lalu candlenya sudah tembus di bawah persen band kuning, dan pada bagian bawah Ateristo juga sudah berubah menjadi hitam. Harum dapat kita lihat sudah break area support bawah saat itu
sudah tembus di bawah harga 1.970 pada tanggal 15 Juni. Dan kita lihat bersama setelah bersupport bawah, Harum terus melemah hingga saat ini. Apabila hari ini di sesi kedua nanti Harum kembali melemah dan kembali bersupport bawah di bawah area 1.650, maka Harum berpeluang melanjutkan penurunan ke harga 1.400. Namun, apabila di sesi kedua nanti Harum tetap mampu bertahan di atas area 1.650, maka Harum memiliki peluang untuk naik kembali ke area resisten terdekat di 1.970. Bagi Anda yang mau entry pada Harum, bisa wait and see dulu ya sampai munculnya kode up dan sampai menunggu kestabilan harga. Demikianlah tren Harum hari ini. Harum sudah clear, Harum masih downtrend. Bapak Ibu, sekarang sudah ada fasilitas screener saham yang sedang uptrend maupun downtrend, sehingga lebih mudah dan sangat membantu, dan Bapak Ibu tidak perlu lagi mencari satu persatu emiten yang uptrend. Lebih canggih dan tentunya mari kita manfaatkan teknologi untuk menuai profit di bisnis saham. Nah, adapun tampilan screener kami yaitu seperti ini. Bapak Ibu bisa men-screening dimulai dari men-setting kapan mau dimulai tanggal screeningnya. Kemudian tinggal kita klik scan. Tidak butuh waktu lama, dari ratusan emiten yang ada di bursa akan ter-screening Bapak Ibu seperti ini. Oke, ini saya pindahkan terlebih dahulu. Nah, dari hasil screening akan muncul emiten dengan info buy ataupun info sell. Contoh di sini pada Ali sudah muncul info sell tanggal 8 Juni yang lalu. Kita cocokkan dengan grafiknya. Nah, tanggal 8 Juni yang lalu kira-kira di sini Bapak Ibu. Nah, saat itu kita lihat di sini muncul panah turun sesuai dengan hasil screener. Dan apabila Bapak Ibu mengikuti info yang ada pada screener, tentu kita sudah bisa cut loss di atas karena kita sudah tahu market downtrend. Namun, jika misalkan kita biarkan, dapat kita lihat bersama Ali sampai saat ini terus turun ya Bapak Ibu, sehingga minus kita tentu lebih dalam lagi. Selain adanya info sell, di screener juga muncul info buy Bapak Ibu. Contoh di sini pada ACST muncul info buy tanggal 22 Juni yang lalu. Nah, kita lihat tanggal 22 Juni itu candlenya berada di sini Bapak Ibu. Dan memang saat itu ACST bullish ya. Dan sampai hari ini pun tadi pagi ACST sudah berhasil menguat, sudah berada di area persen band kuning. Mudah banget kan Bapak Ibu, lebih gampang dan tentunya dengan bantuan indikator plus screener, Bapak Ibu dibekali ilmu dan pemahaman sehingga bisa entry dan exit sendiri. Nah, saat ini kami sedang ada promo harga indikator VIP hanya 4 juta rupiah saja, dan untuk paket indikator saham standar hanya 2,5 juta rupiah saja. Dan indikator ini bisa Bapak Ibu gunakan seumur hidup. Jadi jangan lewatkan promo ini. Boleh tanya-tanya dulu ke admin kami, untuk nomornya sudah ada di layar kaca Anda. Bapak Ibu, jangan lewatkan event terdekat kami yang akan dilaksanakan besok Sabtu tanggal 25 Juni, yaitu webinar saham yang akan langsung dibawakan oleh Pak Leo. Untuk waktunya pukul 10 pagi sampai dengan jam 12 siang. Pendaftarannya gratis Bapak Ibu, jadi langsung saja mendaftar di nomor admin kami yang sudah ditunjuk. Demikianlah beberapa emiten saham yang bisa kami review hari ini. Semoga bermanfaat, sukses selalu, dan jangan lupa menjaga money management. Salam Gaptek Profit.